Hormati dan kami muliakan serta kami banggakan pada malam hari ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara dari juri pengisi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma inni istawna'tuka ma qara'tuhu farduhu ilayya illa hajati ilayya. Kami hormati Allah amin ya rabbal alamin, dan semoga apa yang menjadi hajat daripada keluarga besar Bapak bangsa SD dan Ibu Mulia ini dalam melaksanakan walimatul safar, yaitu melaksanakan ibadah umrah ini dapat berjalan dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat dan kembali nantinya ke tanah air mendapatkan gelar umrah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama-sama ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan pada malam hari ini dari mohon kesediaannya Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Ikral SAG MH SAG MM iya MH. Kami ulangi, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Ikral SAG MM. Kepada beliau kami persilakan. Kami persilakan. Daun salam, daun kemangi. Siapa yang menjawab salam, saya doakan pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pergi haji. Amin. Alhamdulillahilladzi fadalal hajj man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua RT di sekitar Kelurahan Padopini yang sempat hadir. Saya tidak hafal Pak Isan RT berapa, 89, 10 mungkin juga ada Ketua RW dan beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, alim, ulama yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin yang dikenal saja. Yang saya hormati kakanda saya, senior saya, guru saya, Bapak Ustaz Haji Kiai Haji Ihsan Bayyuri MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas yang pertama. Beliau ini guru saya, Pak. Dan bersama Ayunda ya, bersama Ayunda saya, semoga sehat walafiat, dan kabarnya beliau ini akan berusaha untuk bermanfaat bagi masyarakat Putih, akan menjadikan diri, semoga niatnya terkabul. Amin. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas, mudah-mudahan memang PRT-nya tadi, sahabat saya Haji Saukani beserta Ibu. Yang saya hormati Kiai Pak Muhammad, Pak Haji Ali, Kasih Haji, Pak Sigit, Pak Arfan,
serta para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak ibu hadirin jamaah wali matusafah umroh, khusus adinda kami Firmansyah sarjana ekonomi bersama adinda kami Neni Kuryani yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Saya berangkat hari Selasa ini. Selasa, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, keselamatan berangkat dan kembali ke tanah air dengan selamat, membawa umrah yang makbul, doa yang terkabul, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, saya mestinya Pak Isan ramainya yang lebih pas sedikit menyampaikan pesan-pesan moral wali matusafah keberangkatan adinda Firman ini. Minta beliau semestinya malam kemarin saya bilang dengan Pak Firman, saya kalau Sabtu di Palembang Pak Isan, kata beliau malam Senin, nah bapak nak ngisi gitu nih payu. Alhamdulillah hajat beliau terkabul dan saya berangkat juga. Tadi pagi sampai ke Linggau ingat memenuhi hajat adinda kami Firman ini. Bapak ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah umrah dan haji, pasti bapak ibu berpikir kalau haji itu lama. Tadi kalau daftar besok berangkat haji kapan? 22 tahun lagi. 22 tahun lagi. Jadi bapak ibu, kalau bapak ibu daftar untuk haji besok Senin, maka berangkat urutannya itu kalau umur belum 87, insya Allah 22 tahun lagi. Tapi bapak ibu jangan putus asa. Kita ini banyak yang nyerah. Ayo, tak usah lagi daftar haji, duit banyak. Itu keliru. Nah, makanya tausiah singkat malam hari ini aku bagi 3 babak. Yang pertama yang belum umrah dan haji, yang kedua untuk yang angkat berangkat umrah, yang ketiga untuk yang sudah pulang haji dan umrah. Jadi 3 macam bahasan Paisan. Walaupun Paisan bahasin cuma 10 menit, terserah nak jam berapa balik lagi. Dibatasi Paisan tak, cukup 10 menit. Apa nak kau mungkin dan doh. Jadi yang pertama, babak pertama itu yang belum haji, yang akan berangkat haji umrah, untuk yang sudah berangkat haji umrah. Bapak ibu sekalian, untuk yang belum berangkat umrah dan haji, nah ingat pesan saya ini. Kalau bapak ibu dititipi Allah rezeki, pertanyaannya ada 2. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqahu. Dari mana kami dapatkan harta itu, kemana kami nafkahkannya. Doa banyak emas. Jualanlah besok. Dari mana bapak dapat harta itu, kemana nafkahkannya? 2 pertanyaan, kapan banyak rezeki? Jangan main, man kau tu banyak rezeki. Paisan banyak duit. 2 pertanyaan lagi. Jadi membuntu tak banyak tanya. Orang kaya ni banyak pertanyaan tu. Dari mana bulan-bulan tu? Kemana bulan-bulan tu? Makanya kapan banyak rezeki, daftarlah haji. Walaupun kata pari 22 tahun lagi, Allah yang itu. Daftar besok, kalau Allah manggil tahun depan, siapa nak ngani tak Isan? Tak kasih ngani. Karena haji itu panggilan Allah. Allah wa atimmu hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji dengan umrahku. Jadi haji umrah itu Allah yang manggil, bukan kita yang ngatur, kita menjalani. Lah pergi haji, aku belum panggilan. Nak orang panggil daftar tak? Daftar dulu. Baru dipanggil. Tak dapat porsi. Kalau ada porsi mana? Kamera bangga. Firman dengan adinda ini daftar. Inilah contoh beliau diberi Allah rezeki, nafkah yang benar. Maka kata Pak Isan tadi tambah rezeki. Tak kata orang daftar haji besok jadi buntu, tak kata. Ada tak terdengar kami di berita
Pak Ihsan dari dulu sejak daftar haji buntu semua tidak etik. Lihatlah beliau Pak Firman, contoh kecil malam ini, tidak usah jauh-jauh. Beliau daftar haji 2017. Waktu itu tidak terpikir akan berangkat umroh, tahu dengan daftar haji deh. Tanya dengan beliau, Allah balas berlipat-lipat. Nah yang perlu sedikit, ada satu hal Pak Ihsan ya. Jangan umroh 10 kali daftar haji belum, ini agak keliru, bukan itu agak keliru. Ya, Bu, sudah umroh? Belum haji. Yang benar itu seperti Pak Firman ini dengan Adi Daniel ini. Sudah daftar haji, dapat rezeki baru umroh. Ini bangga, aku sudah 6 kali umroh, tapi belum daftar haji ke haji. Nah, itu agak kurang seret keluarnya itu. Bagus. Cuman di hati kita, saya belum daftar haji. Nah, jadi daftar haji dulu. Kapan rezeki Allah tambah, contoh berangkat umroh. Kenapa dah berangkat haji? Belum panggilan, daftar tidak, duit banyak, kita rasa. Coba lihatlah kalau orang daftar haji Pak, tanyalah yang sudah daftar haji, yang punya usaha dagang, dagangan tambah laris. Yang punya kebun getah, getahnya tambah beras, kalau pun masih kita rasa. Yang kebun sawitnya baru nanam, lalu buah kasih. Coba, kenapa? Ya kata Pak Ihsan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur ditambah Allah nikmatmu. Nah malam ini kami dengar ceramahku Bu, kumpul pelan mas tuh. Kayak itu mas yang rantai-rantai, yang di kuping, yang di tangan, yang di sini, kumpul tuh. Berikan kecil-kecil lah. Tambah dengan Bapak, Pak, kita daftar haji besok. Kata Ustaz, insya Allah ditambah rezeki. Pasti ditambah. Nah, jadi belum berangkat, besok itu-itulah. Ya Bu, setuju ya Bu? Bu, banyak berpesan aku ya. Kamu banyak emas dan daftar haji. Kayak kami mati, lagi kan kawin lagi. Emas itu emas kawin kan. Udah aja. Jangan bangga emas yang lagi. Ini serius Pak, serius, jangan main-main kamu. Tapi kalau sudah daftar haji, orang yang sudah mendaftarkan diri langsung haji porsinya tahun 2040, secara niat dan pahala ia sudah dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dapat pahala haji. Kenapa? Innamal a'mal binniyat. Setiap perbuatan yang dimulai dengan niat yang baik dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, kalau besok daftar haji tahun depan, kebetulan umur kita pendek, haji sudah terdaftar, insya Allah niat pahala haji sudah Bapak kantor. Tinggal wasilah syariat aja namanya. Tahu nggak Kiai? Jadi dapat pahala haji, mana caranya? Kaget boleh digantikan oleh anak kandungnya. Anak kandung. Banyak kejadian, banyak. Setiap tahun ada. Coba kata dengan paling gantikan anak, gantikan ayahnya. Ayahnya dapat pahala haji, dibadalkan itu. Jadi berlipat-lipat. Anak dapat haji, orang tua dapat haji. Subhanallah. Itu kayu itu daftar haji. Didaftarlah besok. Bu. Daftarlah. Bentuklah yang paling banyak. Lihatlah orang-orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, berlipat-lipat terus. Pak Firman 2017. Lihatlah ekonominya naik terus. Karena orang Allah yang menjanjikan semua kita. Mungkin 2017 belum dikeramik, nambah rezekinya. Mungkin belum diatapi, pula. Lihatlah kehidupan orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, pasti Allah ganti berlipat-lipat. Ya, kalau punya mobil, Pak Guru,
besok jual kelah gantian berada sisi berangkat haji. Ini anak itu. Ini paisan berangkat haji. Lama dulu. Honda berapa? Berapa? Kali. Lihatlah orang-orang yang selalu berangkat haji umrah itu Pak, berkahnya di sini lah. Kenapa? Doanya mak kaget Pak Firman berdoa dengan Nabi kaget di Multazam tempat-tempat mustajab, doakan juga loh. Doakan kayak mana? Ingat kesik-sik orang pasal pilihan. Amun kalau punya telinga kaki juga. Ya. Kenapa orang haji umrah selalu berkah? Karena dia berniat dan berdoa di tempat-tempat yang mustajabah dan Allah kabulkan. Ini asajib lakum, berdoalah kamu akan kabulkan. Jika telah berdoa di tempat yang mustajab, insya Allah kabul. Nah, itu babak pertama singkat baik untuk yang belum haji dan umrah. Jadi mulai besok hitung-hitunglah. Yang kebun kita luas, sawit luas, jual ke separuh. Kaget balik lagi mendurkan 1 meter. Ya, yang terus sawit 20 hektar kali. Kaget mati kaget cuma 2 kali 1 meter. 1 hektar jual. Kali 30 hektar. Kali. Tapi kamu sudah haji dia. Kamu sudah haji. Iya. Jual separuh. Kaget balik umroh diganti Allah 20 hektar lagi. Amin. Nah, itu untuk yang belum haji umroh. Ingat kelak bersama malam ini. Ya, percuma banget duit kalau belum haji dan umroh. Yang kedua, untuk Adinda Firman dan Lili Kuryani akan berangkat ibadah umroh. Kalau kata Pak Isan tadi nitip, orang ibadah haji umroh ini Bapak Ibu seolah-olah pamit nak mati. Perhatilah. Bangsa Pak Firman yang langsung nangis Pak, tanya kalau berangkat haji umroh kapan disambutan langsung dia suruh nangis. Hatilah. Makanya Kaisan tadi mengakui juga kuat Pak Firman. Saya Bapak Ibu sekali sambutan waktu berangkat haji sama istri, nangis pasti. Kenapa? Memang ada panggilan dari hati. Lain Pak, beda berangkat ini. Kenapa kita memanggil panggil labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kalau kita tahu kalimat itu bukan yang bergetar hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kalau Pak Firman tadi sambutan langsung bertaruh di nangis Pak. Kenapa? Terharu kalau Allah manggil dia. Yang kedua, dia punya harta, tinggal. Aman sayang, tak tertinggal dengan rumah bagus, mobil bagus, anak cantik dan ganteng. Tak tertinggal. Tapi kena panggilan Allah, pasrahkan dengan kita. Titik ini. Nah, orang berangkat kaki emang dosa keinget lagi anak ini. Janganlah kami jago sini, serahkan dengan Allah. Jangan tak tertanggalkan. Baru naik pesawat, ada telepon. Lalu itu buat kandang ayam. Baru naik pesawat, ada kandang ayam. Tinggal lagi. Ya. Kapan berangkat, buruk. Kamu yang memberangkatkan Allah, harta dan anak-anakmu Allah yang menjaga. Dia hanya burung, bukan ayam. Burung, dia tak firman. Dan satu itu, burung, dia Allah yang menjaga. Macam-macam. Berangkat haji kemarin sama Pak Ali, ada itu Pak. Banyak pesawat, walaupun itu tuh kandang ayam tadi. Lakukan masuk mobil tadi. Tunggu. Fokus ibadah, berangkat. Panggil karena Allah, berangkat memberangkatkan Allah, kembali karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu. Nah, makanya tadi yang pertama Pak Firman dengan Adinda ini luruskan niat. Nah, niat ya untuk ibadah. Beli buku bukan pamer ini Pak sedekahnya. Ini dianjurkan sebagai syiar. Nah, kan kalau kita mengadakan walimatus safar ini ada nasihat. Bukan pamer beliau, sekaligus berdakwah, ngajak kita untuk ibadah umrah. Mudah-mudahan dengan tausiah malam ini besok ada yang berangkat umrah haji, daftar haji. Ini syiar.
Makanya beliau luruskan niat karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, lembut bicara. Pak Firman dengan diri tidak sering lagi bersama jamaah, banyak ujian, ramah-ramah dengan jamaah, sering-sering ngalah, ya. Tak usah pernah kelihatan bagaimana menghadapi jamaah, apalagi ramai-ramai kaget, sabar, saling ingat-ingat tu. Yang ketiga, lincah kerja, banyak-banyak bantu. Di Mekah itu perlu tenaga fisik. Jadi kalau ada kesempatan membantu bantu. Kalau kita mempermudah orang di Mekah dan Madinah, Allah mudahkan kita. Cobalah kamu coba tak gak menolong, Allah susahkan di situ. Di situ agak kes pada sini itu, jangan main-main. Cuman tak kata jual kapan di sini galak mabuk orang, kaget tabuk mereka tak kata. Di situ bukan tempat penyiksaan, tapi tempat pengampunan dosa dan pengabulan permohonan. Makkah dan Madinah itu bukan tempat penyiksaan, kecuali orang-orang yang tidak tulus. Kalau kita pasrahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berangkat mantap, insyaallah selamat pergi pulang. Banyak bantu Allah mudahkan kita. Ya. Pasrahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lillahi taala, berangkatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah ilmu manasik lagi pelajari. Ya. Beda umrah dengan haji itu, kalau haji ada peristiwa Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Tapi kalau umrah itu tidak ada harminanya. Jadi hukumnya ada 5, tawaf, pertama ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, itu umrah. Tapi kalau haji itu 6. Pertama niat ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadhah, sa'i, tahallul, tertib. Ada wukufnya kalau haji itu bedanya setahun sekali. Kapan? Yang telah ditentukan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah istata'a, insyaallah sampai. Nah, yang nak berangkat haji tadi itu lagi gagal. Haji umrah ini perlu ibadah yang fisik, harus kuat. Nah, alhamdulillah dengan ini masih gagal. Tapi tak boleh sombong. Aku tahun 2006 itu ada pengalaman Tausan yang dengan polisi. Nah, kebetulan agak tinggi pakat kawan tu. Agak tinggi ngomong. Gagah. Dia pengatur sini. Kamu pegang, tenang baik. Ujungnya dia terlalu besar. Jadi di situ kadang-kadang tidak boleh bahasa kami itu ceblok, ngomong tinggi, lajunya. Ada pengalaman spiritual juga tahun 2006 saya tugas. Ini itu anda kenal dengan Nelly. Waktu itu kalau abang tuang Allah bantu. Jadi ceritanya begini Pak. Kebetulan kamar mandi saya itu karena petugas dalam kamar. Ada jamaah yang kamar mandinya di kamar, ada di luar. Tahun 2006 itu belum seperti sekarang Pak Isan. Hotelnya masih bintang 2, masih ada ranjang besi, beda dengan sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah pemerintah kalau berangkat haji nyamannya luar biasa, semua fasilitas lengkap, makan 3 kali sehari, subhanallah. Pokoknya berangkat haji, jamaah haji Indonesia itu paling enak di dunia Pak, bukan bangga kita. Tidak ada jamaah haji yang diurus seperti jamaah haji Indonesia di dunia ini. Kita yang paling dimanjakan Pak, yang paling dimanjakan. Dari berangkat daftar diurusinya sampai kembali ke tanah air. Nah, suatu saat yang kamar mandinya ini di dalam, ada di luar. Kebetulan kawan-kawan ini lah kebelet Pak, lah kebelet, tapi kamar mandi di luar itu penuh. Izinlah nak numpang ke kamar mandi kawan yang punya kamar mandi di dalam kamar. Ibu-ibu betul Pak, bu nak numpang ke kamar kecil. Karena pelit
Tidak bisa kamar mandi kami lagi rusak, padahal bagus. Ini kejadian benar Pak. Saya dengar karena saya lagi nongkrong duduk di gang itu, tahu kenapa kalau rusak kenapa nggak melaporkan nanti tugas. Jadi bapak ini nak numpang tadi nggak bisa, karena yang punya kamar ngomong kamar mandinya rusak. Lagi rusak nih yang di sini itu Pak. Manggil aku, Pak Ketua, polisi kami numbal naik ke pucuk, bau. Kenapa kamu tidak melapor barusan katanya? Barusan sejak dia ngomong ke kamar mandi kami rusak. Pas dibuka bau Pak, numpang ke pucuk polisi. Aku dengar bapak itu dia nak numpang karena kebelet. Dia numpang tidak tahan lagi, aku nak kebelet. Karena dia pelik ngomong ke kamar mandi kami rusak. Baru ngomong saya itu manggil saya cepat. Kapan rusaknya Bu? Barusan Pak. Akhirnya aku suruh sunat taubat. Didorong-dorong itu Pak, tak gerak. Bersih itu Pak Isan. Dipanggil petugas dari bawah. Disebut-sebut masih ngembal. Hampir masuk ke kamar dia. Nangis dia. Dipanggil, kau tadi mengapa? Bapak itu nak buang air. Kamu itu kamar mandi kamu rusak. Itulah balasan tadi. Akhirnya ibu, sekarang ibu mandi, ambil wudhu, sholat sunat taubat ke Masjidil Haram, berangkat. Kebetulan waktu itu dekat Pak Asisan, tidak Pariah kami, tempat tinggalnya. Pulang dari sana, tak lama dia berangkat, panggil kami sampai tadi. Pas dia balik, ngomong, Pak Ustaz, kami sudah sesuatu minta maaf, Bapak itu tadi minta maaf ke cucu dia Pak. Habis diminta maaf, suasana taubat, WC itu langsung lancar. Ini kadang-kadang itu punya hal-hal yang mistik, tapi kenyataan. Laju ujung-ujungnya ramah itu. Tiap nak lewat tahu, makanan kecil. Ada yang mau makanan kecil tak? Saking ramai gitu. Nah ini maksud saya man. Kalau pacak ngomong misal tahu, walaupun kecil, ada ibu-ibu milih sekarang dengan kau pas bawa, insya Allah ringan Pak. Ya, kalau kita memudahkan dan di sana Allah mudahkan yang kita. Apa baik? Ada makanan, bagi telah. Saya itu Pak Isan suka membawa cabai garam. Nah, bahasa kami kapan haji itu buat cabai garam itu buatan mak aku. Tiap aku berangkat, nah paling sekali itu kami buatkan masuk botol. Jadi ku taruh di meja terus itu. Ibu-ibu, bapak-bapak tiap nak makan tumpah. Tapi tak habis-habis Pak. Aneh juga itu. Kapan mana balik habis. Baik kan tiap lewat kan tak ada. Kenapa tadi garam tu Pak situ Pak? Di Mekah itu makanan tu tak selagi masih tidak, manis tidak, kadang tak campur. Tapi kalau tambah dengan cabai garam enak. Singkat habis, kupikir habis. Masih semua. Besok masih setengah. Pas nak balik baru habis. Inilah Allah itu kalau berbagi itu tak kurang hati. Ini contoh kecil pengalaman mistik, tapi ini nyata. Artinya apa? Ada firman dengan ini banyak-banyak pegawai orang-orang. Ya, lepaskan semua status. Kalau yang ngomong tinggi biarlah, kita nak kebayar. Kita berangkat situ pasrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umrah beliau makbul, doanya terkabul. Dan doakan kalian di sini yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, amin. Yang belum berangkat umrah bisa berangkat umrah. Lepaskan semua, tak usah khawatir, insyaallah Allah yang jaga. Dan terakhir, babak terakhir untuk yang sudah haji dan umrah, untuk Pak Isan, Pak Ali. Nah dulu juga nih, walaupun kiai-kiai. Pak Ali itu kata Pak Ali ada pantun, buat apa beli gergaji kalau tidak dengan pakunya? Buat apa pergi haji kau tak berubah tingkah lakunya? Lakinya galak dia kan? Ya? Jadi kalau sudah berangkat haji itu jaga umrah dan hajinya
hajinya tetap mabrur, umrahnya tetap makbul. Kalau berangkat haji itu lihatlah Pak Santri manggil Al-Mukarram Kiai Haji, langsung spontan. Itu kan Allah yang mengirim Pak Ali Ardi ngomong tadi. Tak minta Pak Santri Al-Mukarram. Kenapa? Karena beliau sudah haji, sudah melaksanakan ibadah. Spontan Allah mengirim mulut itu Al-Mukarram Kiai Haji Ihsan Baiduri. Tidak minta beliau. Kenapa? Orang yang ahli ibadah, yakinlah Allah tinggikan beberapa derajatnya daripada yang lain. Jadi jaga ibadah kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dah. Jadi Pak Firman berangkat dari sini, Bismillah, sampai ke sana laksanakan rukun dan wajib umrahnya, kembali ke tanah air dengan selamat. Ini kemarin dulu mana? Tapi beliau ini 12 hari, jadi dia tidak ada arba'in kali umrahnya, paling di Madinah 4 hari, di Mekah 6 hari sama perjalanan. Jadi di Madinah itu ziarah ke Rasulullah. Dan jangan lupa sampai ke sana temui beliau menantikan kita. Ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kami pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pasti nangis kauman kaget dunia kan. Masuk kota Madinah itu lihat puncak menara Kubah hijau itu saja, di situ sudah merinding hati. Saking dekatnya kita itu. Kalau saya pasti tumpah air mata itu ketika masuk kota Madinah itu. Begitu dekatnya kita dengan beliau. Temui beliau, dan ketika akan meninggalkan kota Madinah, jangan lupa temui beliau. Pamit. Semua yang akan berangkat ibadah haji umrah kalau sampai ke Madinah temui beliau, kembali juga temui beliau. Makanya ada sebenarnya ziarah wada, ada ziarah kudum kedatangan, wada kembali. Di Mekah juga ada tawaf kudum sekaligus umrah, ada juga namanya tawaf wada. Wada enggak usah pakaian umrah dan tidak perlu tawaf tambah sa'i, cukup tawaf saja. Habis itu kita datang tanpa muka, harus pulang tanpa punggung. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa diijabah, umrahnya makbul, keluarga sehat walafiat. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada kekurangan, kehilapan berbicara, mohon maaf. Ada manfaatnya, semoga bisa dilaksanakan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa ala nuril absar wa bi'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Allahumma ij'alna ya mawlana bi alaika zakirin wa bi ni'matika syakirin wa ala qada'ika wa balaika wa qadarika min as-sabirin min al-halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa tajina min al-na'imin wa anil nirani wa ba'dina wa kunurukal alamin. Allahumma ij'alhum umratul maqbulat wa sya'yan mashkuran wa zanban mawkuran wa alam salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alim lana fisudur. Akhrijna ya Allah min az-zulumati ila an-nur, akhrijna ya Allah min az-zulumati ila an-nur, akhrijna ya Allah min az-zulumati ila an-nur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallim ya Allah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sampai al-awwal fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tausiahnya tentang sudut umrah pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Ikral tadi dapat kita cerna bersama-sama, wabil khusus untuk Pak Firman bersama Ibu Neli Nuriani dalam menjalankan ibadah umrah ini. Semoga dilancarkan ibadahnya, diberikan Allah kesehatan dalam melaksanakan ibadahnya, dan kembali ke tanah air nantinya dalam keadaan sehat walafiat, serta mendapatkan gelar umrah yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin.